tahun 1989 hingga 1998 yang dikenal sebagai era daerah operasi militer. Ketika militer Indonesia meningkatkan upaya pemberantasan pemberontakannya, Amnesty International menyebut respon militer sebagai shock terapi dan diyakini 7.000 pelanggaran hak asasi manusia terjadi selama DOM. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang pemberontakan Fredilin di Timur Timur, kemudian tentang pemberontakan organisasi Papua Merdeka di tanah Papua yang masih berlangsung hingga saat ini. Kali ini kita akan menuju ke wilayah Aceh untuk membahas gerakan Aceh Merdeka yang pernah memberontak terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mengupayakan kemerdekaannya dan melepaskan diri dari Indonesia. Pemberontakan ini mayoritas beranggotakan oleh bekas anggota dari Darul Islam pimpinan Daud Bereh di Aceh. Selama terjadinya pemberontakan dan penanganan secara militer oleh pemerintahan Indonesia, setidaknya sebanyak 15.000 warga Aceh dan milisi GAM tewas dalam konflik ini yang berlangsung kurang lebih selama 28 tahun, dari tahun 1976 hingga tahun 2005, setelah disepakatinya perjanjian damai antara kedua belah pihak di Helsinki, Finlandia. Terwujudnya perjanjian damai tersebut tercapai setelah Aceh dilanda bencana tsunami, yang kemudian pemerintah Indonesia membuka wilayah tersebut untuk menerima bantuan internasional, yang berakibat menarik perhatian internasional terhadap konflik yang telah terjadi di Aceh. Sebelumnya upaya perdamaian pernah dilakukan namun berakhir dengan kegagalan karena sejumlah alasan termasuk tsunami serta ketidakmampuan kedua belah pihak untuk memenangkan konflik secara militer dan juga keinginan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjamin perdamaian di Indonesia. Akhirnya disepakatilah perjanjian damai dan mengakhiri konflik yang berkepanjangan. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana awal terjadinya konflik di Aceh yang melahirkan gerakan Aceh Merdeka, dan bagaimana upaya untuk mengakhiri konflik yang berkepanjangan tersebut. Tak perlu berlama-lama, langsung saja kita lanjut ke topik pembahasan. GAM atau Gerakan Aceh Merdeka merupakan gerakan separatisme bersenjata yang bertujuan untuk melepaskan Aceh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dibentuk pada tanggal 4 Desember 1976 oleh Dr. Tengku Hasan Muhammad Ditiro atau yang biasa dipanggil Hasan Ditiro, dan kemudian mendeklarasikan kemerdekaan Aceh serta membentuk Dewan Kabinet pertama. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi pemberontakan yang dilakukan oleh GAM. Di antaranya adalah karena perbedaan pendapat tentang hukum Islam, yaitu adanya penggabungan paksa semua partai politik yang mewakili kepentingan Islam ke dalam Partai Persatuan Pembangunan atau P3 pada tahun 1976. Anggota dan simpatisan partai politik Islam di Aceh mengalami berbagai tingkat pelecehan. Walaupun Aceh mempunyai status wilayah khusus, Aceh tidak diizinkan untuk menerapkan syariah atau mengintegrasikan sekolah-sekolah agama Islam atau madrasah dengan sekolah-sekolah nasional untuk menjadi sistem pendidikan yang terpadu. Kemudian mengenai ketidakpuasan atas distribusi hasil sumber daya alam yang diperoleh dari industri minyak dan gas di daerah Aceh. Dari tahun 1970-an sampai pertengahan 1980-an, Aceh telah mengalami booming LNG atau gas alam cair di pantai timur laut Provinsi Aceh. Saat itu Aceh memberikan kontribusi yang signifikan kepada ekspor Indonesia ketika menjadi sumber ekspor terbesar ketika setelah Provinsi Kalimantan Timur dan Riau, yang mana telah menghasilkan pendapatan lebih dari 15 miliar US dollar tiap tahunnya. Meskipun demikian, hampir semua pendapatan minyak dan gas dari kegiatan produksi dan ekspor di Aceh dialokasikan ke pemerintahan pusat, baik secara langsung maupun melalui perjanjian bagi hasil dengan perusahaan minyak negara, yaitu Pertamina. Hal ini menggambarkan bahwa Provinsi Aceh telah diperlakukan tidak adil secara ekonomi dan diabaikan sebagai daerah pinggiran. Operasi pertama GAM terjadi pada tahun 1977 yang dilakukan terhadap perusahaan Mobil Oil Corporation yang merupakan pemegang saham PT Arun, perusahaan yang mengoperasikan ladang gas di Lok Sumawe, Aceh. Pada tahap ini jumlah yang dimobilisasi oleh GAM sangat terbatas. Menurut penuturan Ditiro sendiri, hanya sekitar 70 orang laki-laki yang bergabung dengannya, dan mereka itu sebagian besar berasal dari Kabupaten Pidi dan terutama dari desa tempat Ditiro berasal. Dalam pelaksanaan perang gerilya pertama ini berbuah dengan kegagalan. Alasan kegagalan ini adalah karena kurangnya dukungan rakyat baik dari dalam Aceh maupun dari dunia internasional. Pada akhir 1979, tindakan militer yang dilakukan Indonesia untuk merespon pemberontakan ini telah menghancurkan GAM.
Banyak dari para anggotanya diasingkan, dipenjarakan, atau dibunuh. Sedangkan untuk para pemimpinnya seperti Hasan Ditiro, Zaini Abdullah, Malik Mahmud, dan Husaini Muhammad Hasan melarikan diri ke luar negeri. Pada tahun 1985, Ditiro mendapatkan dukungan dari negara Libya dengan memanfaatkan kebijakan Muammar Gaddafi yang mendukung pemberontakan melawan imperialisme, rasisme, Zionisme, dan fasisme. Dalam hal ini, Libya menyediakan tempat perlindungan di mana anggota GAM dapat menerima pelatihan militer yang sangat dibutuhkan. Diketahui bahwa ada sekitar 1.000 hingga 2.000 orang anggota GAM yang mengikuti pelatihan militer di Libya. Yang kemudian barulah setelah anggota milisi GAM ditata rapi dalam kesiapan untuk bergerilya pada tahun 1989, setelah kembalinya para peserta pelatihan dari Libya, GAM melakukan operasi yang meliputi perampasan senjata, penyerangan dan pembunuhan terhadap pos polisi dan militer serta informan pemerintahan. Untuk mengatasi ancaman baru ini, Aceh dinyatakan sebagai daerah operasi militer atau DOM pada tahun 1989. Pasukan khusus anti pemberontakan dikirim dan mengakibatkan daerah Aceh dikunci. Desa-desa yang diduga menampung anggota GAM dibakar dan anggota keluarga tersangka militan diculik. Diketahui pada periode antara tahun 1989 hingga 1998 yang dikenal sebagai era daerah operasi militer. Ketika militer Indonesia meningkatkan upaya pemberantasan pemberontakannya, Amnesty International menyebut respon militer sebagai shock terapi dan diyakini 7.000 pelanggaran hak asasi manusia terjadi selama DOM. Pasukan GAM sendiri juga dicurigai melakukan pelanggaran HAM. Eksekusi ekstrajudisial terhadap tersangka informan militer dan penargetan infrastruktur sipil seperti sekolah. Selama militer Indonesia memberlakukan DOM guna meningkatkan upaya pemberantasan pemberontakan, tindakan ini secara taktis berhasil menghancurkan GAM sebagai kekuatan gerilya, yang mana pada tahun 1996, pemerintah Indonesia mengumumkan berakhirnya pemberontakan GAM. Diketahui selama operasi militer ini telah menewaskan setidaknya 10.000 milisi, sedangkan anggota GAM yang masih hidup terpaksa bersembunyi di Malaysia. Setelah kepemimpinan rezim Soeharto runtuh, yang kemudian digantikan oleh Presiden Baharudin Yusuf Habibie, pasukan militer yang berada di Aceh ditarik mundur atas perintah Presiden Habibie. Hal itu merupakan bagian dari reformasi demokrasi pada tahun 1999. Namun akibat dari penarikan pasukan tersebut memberikan cukup ruang bagi militan GAM untuk membangun kembali pasukannya. Tahun 1999 juga merupakan tahun dimulainya proses dialog pertama antara pemerintah Indonesia dan GAM. Proses ini diprakarsai oleh Humanitarian Pause yang menghasilkan penghentian permusuhan dan berkurangnya bentrokan bersenjata dan kekerasan di Aceh. Pada saat itu, GAM juga mengubah posisinya menjadi mendukung diadakannya referendum dengan mengadakan demonstrasi pro-referendum tanggal 8 November 1999 di Banda Aceh. Namun dikarenakan situasi keamanan yang kian memburuk menyebabkan masuknya kembali lebih banyak tentara. Pada tahun 2001 hingga 2002, jumlah pasukan militer dan polisi di Aceh meningkat menjadi sekitar 30.000 personil. Dalam 1 tahun berikutnya, jumlah ini melonjak menjadi 50.000 personil. Selanjutnya, pemerintahan Indonesia melancarkan sebuah serangan dan keadaan darurat diumumkan di Provinsi Aceh. Dalam periode ini, GAM kehilangan 50% kekuatannya selama serangan pemerintahan Indonesia pada tahun 2003 hingga 2005. Termasuk Komandan Tentara Nasional Aceh, Abdullah Safi'i terbunuh dalam penyergapan militer pada bulan Januari 2002. Sementara beberapa komandan daerah lainnya seperti Tauku Jamaika dan Ishak Daud juga turut terbunuh. Setelah tsunami dahsyat melanda Aceh pada bulan Desember 2004, GAM mendeklarasikan gencatan senjata secara sepihak, dan anggota komunitas internasional menegaskan kembali perlunya menyelesaikan konflik tersebut. Pada waktu itu, pemerintah Indonesia melalui arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk sementara menghapus pembatasan di wilayah Aceh untuk memungkinkan upaya penyelamatan di wilayah tersebut. Yang selanjutnya diupayakanlah pembicaraan damai yang difasilitasi oleh Crisis Management Initiative dan dipimpin oleh mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari yang bertempat di Helsinki, Finlandia. Kesepakatan damai antara Indonesia dengan GAM ini dikenal dengan Kesepakatan Helsinki yang dimulai pada tanggal 27 Januari hingga 15 Agustus 2005. Kesepakatan damai ini secara resmi ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 di Aula Perjamuan Pemerintah Finlandia di Helsinki oleh Kepala Perunding Indonesia Hamid Awandi dan pemimpin GAM Malik Mahmud serta mantan Presiden Ahtisaari menjadi saksi perjanjian damai tersebut.
Berdasarkan ketentuan perjanjian, kedua belah pihak sepakat untuk segera menghentikan semua permusuhan. GAM juga setuju untuk melucuti senjatanya, sementara pemerintah berjanji untuk menarik semua anggota militer dan polisi non-lokal pada akhir tahun 2005. Sebuah misi pemantauan Aceh dibentuk oleh Uni Eropa dan ASEAN untuk mengawasi proses pelucutan senjata dan reintegrasi anggota GAM ke dalam masyarakat. Sebuah keputusan presiden memberikan amnesti kepada sekitar 500 mantan anggota GAM yang berada di pengasingan di negara lain, dan tanpa syarat membebaskan sekitar 1.400 anggota yang telah dipenjarakan oleh pemerintah. Mengenai permasalahan distribusi pendapatan yang tidak merata, diputuskan bahwa 70% pendapatan dari sumber daya alam lokal akan tetap berada di Aceh, dan juga daerah Aceh akan menerima otonomi khusus di bawah Republik Indonesia. Pada tanggal 27 Desember 2005, para pemimpin Gerakan Aceh Merdeka mengumumkan bahwa mereka telah membubarkan sayap militernya. Tindakan tersebut merupakan tindak lanjut dari perundingan damai sebelumnya dan penghancuran 840 senjata yang dilakukan oleh pengamat internasional, yang pada akhirnya kesepakatan Helsinki telah mendamaikan kedua belah pihak setelah hampir 30 tahun berseteru dan telah menewaskan ribuan korban jiwa dari rakyat Aceh.